Oke, selamat datang kembali di pembelajaran geografi. Hari ini kita akan mempelajari tentang langkah-langkah penelitian geografi. Sebelumnya kita sudah tahu ruang lingkup geografi itu apa aja, terus gejala geosfer yang diteliti apa aja, metode penelitian ada apa aja. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang langkah-langkah penelitian geografi. Jadi setelah mempelajari ini kamu tahu bagaimana sih tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian geografi secara urut dari awal hingga akhir. Akhirnya itu kamu akan membuat laporan penelitian. Yang pertama itu langkah penelitian adalah menentukan masalah, harus ada masalahnya. Kedua, menyusun rumusan masalah. Rumusan masalah itu dari masalah tadi. Yang ketiga, menentukan variabel penelitian. Variabel penelitian itu dari rumusan masalah. Yang keempat ada menentukan landasan teoritis. Landasan teori itu untuk dari variabel-variabel yang atas itu nanti dibuat teori-teori dari berbagai sumber-sumber buku bacaan, buku-buku yang relevan. Kemudian yang kelima menyusun kerangka berpikir, dibuat apa tuh namanya peta konsep yang ujung-ujungnya adalah rumusan masalahnya. Yang keenam adalah merumuskan hipotesis, dugaan dari berbagai teori yang ada tadi. 7. Menentukan populasi dan sampel penelitiannya, siapa, subjeknya, objek yang mau diteliti itu apa. Yang ke-8, pengambilan sampel. Di lapangan kamu ngambil sampelnya itu tekniknya bagaimana? Apakah asal comot aja? Ada cara-caranya. Yang 9, teknik pengumpulan data. Datanya itu kamu ambil dengan cara apa? Ditanya, apa ngelihat secara langsung, dan sebagainya. Yang terakhir adalah 10, mengolah data hasil penelitian. Nah, ini yang pertama adalah kamu harus menentukan masalah. Masalah adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Misalkan harapannya itu wilayahnya itu tidak terjadi pencemaran udara. Ada pabrik, ternyata terjadi pencemaran udara. Nah, itu adalah masalah. Jadi diteliti. Nah, ini syarat suatu masalah dapat dijadikan sebagai tema penelitian. Yang pertama itu harus menarik kamu. Kalau kamu nggak tertarik, malas-malasan nanti bikinnya. Kemudian memberi nilai baru, itu up to date. Jadi masalahnya itu baru terjadi. Ada etis, itu sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Jadi tidak mengganggu nilai dan norma. Semuanya itu ikut kebaikan di dalam masyarakat. Terus relevan bagi kehidupan itu ada fungsinya apa enggak. Yang terakhir adalah ketersediaan data. Datanya itu di lapangan emang ada. Pabrik ada pabriknya. Terus polusi udara nanti ada alat-alat ukur untuk menentukan berapa jumlah kadar CO2 dalam udara. Nah, itu namanya ketersediaan data. Yang kedua, menyusun rumusan masalah. Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang dicarikan jawabannya. Jadi nanti dengan adanya ini kamu cari jawaban. Nah, penelitian itu nanti cari jawaban melalui pengumpulan data dan analisis data. Masalah dengan rumusan masalah memiliki hubungan yang sangat erat karena setiap masalah harus didasari pada masalah. Nah, ini pada rumusan masalah. Rumusan masalah harus didasarkan pada adanya masalah. Rumusan masalah dinyatakan dalam kalimat tanya. Bisa nih, bagaimana pengaruh keberadaan pabrik konveksi terhadap pencemaran air di Kecamatan Tambora? Begitu. Jadi tanya belakangnya. Nanti kan harus dijawab ini. Kemudian yang ketiga, menentukan variabel penelitian. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang ditetapkan peneliti untuk mempelajari sehingga diperoleh informasi mengenai hal-hal yang akan diteliti untuk ditarik kesimpulannya. Kemarin kita sudah mempelajari variabel kita hanya ada 3 aja. Variabel bebas, itu yang biasanya ada di depan kalimat. Itu yang menjadi sebab perubahan atau munculnya variabel terikat. Variabel terikat itu yang kedua di tengah-tengah. Variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Yang terakhir adalah variabel kontrol, variabel yang disamakan. Tadi contohnya pengaruh keberadaan pabrik konveksi terhadap pencemaran udara di Kecamatan Kerendang. Jadi variabel bebasnya itu konveksi, industri konveksi. Variabel terikatnya adalah pencemaran. Dan variabel kontrolnya adalah Kecamatan Tambora. Sama-sama di Kecamatan Tambora. Jangan kemana-mana, nanti hasilnya beda. Karena itu tidak diteliti. Next. Yang keempat adalah menentukan landasan teori. Landasan teori adalah seperangkat konsep, definisi, proporsi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat berguna untuk menjelaskan fenomena yang akan diteliti atau sedang diteliti. Jadi landasan teori itu tadi kita ambil dari pengaruh keberadaan industri konveksi terhadap pencemaran udara. Jadi dijelasin itu
industri konveksi itu apa, nanti ciri-cirinya bagaimana, apa yang dihasilkan, apakah ada limbah dari hasil itu, faktor-faktornya apa aja, kemudian pencemaran udara itu apa, zat-zatnya apa aja, berapa kadarnya. Nah, itu dilihat dari landasan teori. Itu dari pemerintah biasa atau dari buku-buku mengenai lingkungan pencemaran udara. Landasan teori dapat digunakan sebagai dasar teori, konsep, dan generasi. Ini nanti untuk mengambil kesimpulan yang dijadikan sebagai landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian. Jadi penelitian itu ilmiah karena ada teori-teori di sini. Ilmiah, dia tidak ngarang-ngarang kita, tapi emang ada sumber bukunya. Secara umum teori memiliki 3 fungsi, yaitu untuk menjelaskan, meramal, mengendalikan. Menjelaskan itu tadi variabel-variabelnya dijelaskan, diramal. Kita dapat meramal dari tadi faktor-faktornya, terus ketentuan berapa kadar kadar pencemarannya itu dapat diramalkan. Oh, ternyata ini banyak nih. Bisa jadi itu adalah terjadi pencemaran udara, ada pengaruhnya. Pengendalian, jadi kita nggak kemana-mana menjelaskannya. Hanya di satu titik itu aja, tetap fokus. Yang kelima ada menyusun kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah modal konseptual terhadap bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasikan sebagai masalah penelitian. Kerangka berpikir berawal dari perumusan masalah. Jadi kita rumuskan masalah. Sini ada industri konveksi, sini pencemaran udara. Pencemaran udara itu ada apa aja? Dilihat. Ini konveksi ada apa aja? Nanti lama-lama mengerucut kecil jadi satu. Kita ambil yang mana gitu. Itu namanya kerangka berpikir. Secara teoritis dijelaskan juga hubungan ke variabel. Tadi variabel ini dengan ini dijelaskan sehingga membentuk kerangka berpikir. Ujung-ujungnya ini rumusan masalahnya di sini. Yang keenam ada perumusan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah. Karena kita tadi udah bisa meramal. Jawabannya itu udah ada, kita ramal, kita raba-raba di landasan teori. Karena landasan teori itu berupa fakta-fakta, tapi kita belum tahu fakta di lapangan di Kecamatan Tambora itu bagaimana keadaannya. Makanya diadakan pengumpulan data. Rumusan hipotesis dibuat untuk penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, menggunakan angka-angka. Sedangkan yang menggunakan deskripsi kalimat justru hasilnya itu nanti akan membuat hipotesis karena belum pasti. Karena sifat manusia, kalau kuantitatif kan mutu atau sifat. Jadi sulit untuk dibuktikannya. Jadi nanti dia ada di hipotesis dugaan. Karena dia mengeksplorasi luas. Yang ketujuh untuk menentukan populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek atau objek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian. Misalkan tadi industri konveksi di Kecamatan Tambora itu kan ada banyak. Nah, kita nggak mungkin 110 industri konveksi itu kita teliti semua. Tekor nanti, lama biaya dan waktunya. Sehingga diperlukan adanya sampel. Sampel itu bagian dari jumlah populasi yang karakteristiknya dimiliki oleh populasi sehingga dapat mencerminkan atau mewakili keseluruhan populasi. Jadi hanya beberapa saja yang diambil, tapi dia sudah mewakili keseluruhan atau mencerminkan populasi tersebut. Jadi industri konveksinya bagaimana yang kita ambil. Makanya ada teknik pengambilan sampel, ada probability. Jadi semuanya itu memiliki peluang yang sama antara anggota populasi ini. Biasanya dia pakai random, kamu acak aja karena semuanya adalah industri konveksi. Kemudian ada yang non probability sampling, itu yang tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi karena populasinya itu ditentukan industri konveksi yang besar, yang kecil, atau yang sedang. Industri yang menghasilkan banyak barang atau yang sedikit barang atau yang cuma sehari bekerja besoknya enggak, itu namanya ada non probability sampling, ada purposive, nanti ada sebagainya, nanti kita belajar di subbab berikutnya lagi. Yang 9 adalah teknik pengumpulan data. Kamu mau ngambil datanya itu menggunakan cara apa? Secara garis besar ada 3, yaitu wawancara. Jadi kita menanyakan langsung kepada orang-orang yang ada di sekitar industri konveksi, bisa pemiliknya, bisa pekerja atau warga sekitar. Secara lisan, karena ditanya itu ya lisan, nanyanya lisan. Ini bagaimana? Apakah ada pencemaran di sini? Ya, tidak. Angket itu memberikan sejumlah pertanyaan dalam bentuk tulisan. Jadi nanti respondennya itu mengisi data-data angket atau kuesioner, diisi, nanti hasilnya itu baru ditabulasikan. Yang ketiga ada observasi. Kita mengamati langsung ke lapangan, dilihat nih kadar udaranya, dicek pakai alat-alat. Ternyata kadar udaranya lebih, kadar CO2-nya melebihi batas ambang maksimum. Berarti dia ada pencemaran dan sebagainya.
Oke, yang terakhir adalah pengolahan data. Pengolahan data itu tadi data hasil penelitian sudah kita kumpulkan semuanya, sudah ada, sudah lengkap. Nah, sekarang adalah pengolahan data. Bagaimana kita mengolahnya? Yang pertama itu adalah editing. Editing itu memeriksa kelengkapan data yang kita kumpulkan dari wawancara, dari angket, dari observasi sudah lengkap apa belum. Itu namanya editing. Kemudian decoding, diberikan data-data itu diberikan apa namanya kode-kode atau untuk mengumpulkan data sesuai dengan jenisnya. Ada jenis-jenis datanya nanti di situ. Ada data misalkan di sini data kadar CO2 berapa, kadar metananya berapa, karena tadi kita meneliti pencemaran udara akibat dari apa tuh industri konveksi. Yang terakhir adalah tabulasi, memasukkan data ke dalam tabel-tabel. Jadi kita buat ke dalam tabel karena kita sudah mengelompokkannya, jadi udah ada tabel-tabelnya di sini. Nih, misalkan CO2 di sini kita taruh ini industri konveksi 1, industri konveksi 2 dan seterusnya. Berapa dia datanya, metananya berapa, terus ini kadar oksigennya berapa dan sebagainya. Itu nanti setelah ini semua terisi baru bisa dideskripsikan, dikata-katain yang mana yang paling besar, yang mana yang paling kecil, mengapa dia bisa besar CO2-nya, mengapa dia bisa kecil, nah bagaimana dampaknya bagi masyarakat. Nah, itu dideskripsikan di bawah dari tabel ini dideskripsikan. Nah, itu dia langkah-langkah penelitian geografi. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Salam dan bahagia. Bye.